Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wat tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Haji Dr. Ridwan beserta pengurus, Khina Kiram, guru kita yang selalu mendampingi kita, Al-Ustaz Haji Dulu Zakaria, dan tidak lupa juga yang sama-sama kita hormati Ketua RW 13 yang selalu tampil di hadapan kita, dan juga yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu, jamaah pesantren lansia Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya akan menyampaikan temanya amalan-amalan yang biasa dilakukan pada bulan Sya'ban. Judulnya. Ada gak? Ini bulan apa? Sabar ya. Dulu kampung saya namanya bulan Roah. Ada ya? Pernah dengar istilah rowahan? Nah ya, rowahan itu ya, roah itu dari kata arwah, ruh. Ya, zamannya arwah. Kata dasarnya ruh. Jadi bulan ruh. Ya. Kalau Sya'ban itu dari kata syau, apa syukur, suku atau kabilah. Di surat apa? Hujurat. Syuba wa qabaila li ta'arufu. Itu surat Hujurat. Atau Sya'ban itu bagian. Jadi apa bulan Sya'ban itu semacam bagian atau suku maknanya ya. Tapi saya akan cerita tentang sebuah hadis ya. Hadisnya agak panjang. Saya akan bacakan. Dan di sini hadis mutawatir. Bapak bisa jumpai di Sunan Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Imam Huzaimah. Hadis ini datang dari sahabat Nabi yang bernama Usama bin Zaid. Sahabat Nabi Usama bin Zaid, dia maula, bapaknya Zaid bin Haris itu dia pembantu Nabi juga, anak angkat, ya, anak angkatnya Nabi. Sekarang anaknya juga sahabat Nabi. Dia orang-orang terkenal, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid qala, qultu ya Rasul, lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu fi Sya'ban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yakfulu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun tu'rafu fi rahmanu li rabbil alamin fahibbu ayyukrafa amali wa ana asu. Memang hadis ini menjadi pembicaraan, ada yang mendhaifkan, tapi dia menjadi kuat karena ada hadis lain yang mendukung. Dia hadis begini, Pak. Kalau hadis ini lemah, ya, ada hadis lain yang mendukung, kan jadi kuat. Oleh karena itu para ulama itu tidak berdasar pada satu hadis saja. Hadis-hadis yang berkaitan dengan seperti ini dijejerkan semua. Ya. Ini lemah, ini kuat, ini hasan. Digabung jadi satu, jadi kuat. Gitu ya. Tapi kalau ada yang cacat, jadi lemah. Bukan kuat, jadi lemah. Tapi di sini orang dipakai. Hadisnya begini. Kata Usama bin Zaid, ya Rasul, saya kok
tidak pernah pernah engkau berpuasa begitu sering, banyak, kecuali di bulan Sya'ban. Artinya apa? Rasul puasa yang paling banyak di bulan Sya'ban. Puasa sunnah sebenarnya. Nanti ada hadis yang dari Bukhari Muslim memperkuat hadis ini, Pak. Kata Rasul, saya belum pernah lihat engkau ya Rasulullah berpuasa paling banyak kecuali bulan Sya'ban. Hadis Siti Aisyah memperkuat hadis ini, Pak. Kata Siti Aisyah gini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu istaqbala siyama illa fi ramadan wa ma ra'aitu aksara siyama illa fi sya'ban. Jadi kata saya pernah tidak pernah mengenal Rasulullah puasa yang sempurna itu kecuali pada bulan Ramadan. Cukup ya sempurna 30 hari kecuali pada bulan Ramadan. Tapi saya melihat engkau shaum sunnah yang paling banyak engkau praktekkan di bulan Sya'ban. Jadi paling sempurna Ramadan 30 hari, paling banyak puasa sunnahnya bulan Sya'ban. Dan itu mendekati, Pak, hampir sama ya. Beda 1-2 hari lah. Saking banyaknya puasa sunnah di bulan Sya'ban. Terus bilang ya, apa? Bulan Sya'ban itu syahrul yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan oleh umat Islam. Di antara bulan Ramadan dan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi tengah-tengah. Rajab, Roa, puasa ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan kan gitu ya. Nah, kenapa bulan Sya'ban itu sering dilupakan? Dia kejepit di antara bulan-bulan yang utama. Rajab bulan haram, ya, bulan haram tuh, bulan yang disucikan ya. Kan bulan haram itu ada 4 ya. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab, Silih Syawal, Haji, apa? Muharram. Apa boleh kita hafid ya? Ya, Rajab, apa? Hafid, Haji, Muharram. Nah, begitu. Jadi karena kejepit orang lupa, Pak. Nanti ngomong gitu. Kita terbawa Ramadannya sehingga Sya'bannya lupa. Gitu ya. Padahal Sya'ban ini Rasul bilang syahri. Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulan Allah. Sya'ban bulanku. Sya'ban syahri. Wa Ramadan syahrul umat. Ramadan bulan umatku. Itu Pak ya. Jadi Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulan Nabi, Ramadan itu bulan umat Islam. Padahal utama, penting Pak, kalau kita kenal Sya'ban. Kata Sa'd bin Zaid, ya, saya kok jarang lihat Rasulullah puasa paling banyak di bulan Sya'ban. Lalu Rasul jawab, ya, Syahrul Sya'ban itu yang fuluh nasu, ya, banyak orang lupa, ya. Padahal harus bilang gitu. Wa huwa syahrun, ya, tu'rafu fihil a'malu li rabbil alam. Pada bulan Sya'ban itu bulan di mana seluruh catatan amal kita diangkat ke langit. Ya. Kayak semacam laporan akhir tahun, laporan pajak itu kapan? Kalau pribadi bulan Maret ya. Maret. Kalau perusahaan korporasi bulan April. Ya. Bulan Maret itu Bapak SPPT laporkan ke Dirjen Pajak. Kalau perusahaan April laporkan ke Dirjen Pajak. Ya. Laporan tuh pembukuan tuh. Ya. Amal kita yang baik, yang buruk tuh ada catatannya di malaikat itu. Dan dilaporkan pada bulan Sya'ban. Istimewanya kapan? Pada malam nisfu Sya'ban. Pernah dengar nggak nisfu Sya'ban? Nisfu itu artinya pertengahan separuh. Sya'ban bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu pertengahan separuh dari bulan Sya'ban. Maaf kalau di Cina ada tuh
Pernah dengar cap gome nggak? Cap gom 15 ya? Iya tanggal 15 cap gom tuh, cap gome. Nah, tanggal 15 tuh. Ya. Kalau pecun 100 hari. Jadi orang Cina nggak ada gitu. Ya dia nyuruh kita gitu ya. Di sekolah dia cap gome. Hari raya dia tuh. Ya. Tapi tidak ada hubungan sebetulnya. Artinya istilah cap gome itu jangan distorsi, mengurangi makna usahawan. Itu siapa tuh lebih mulia, lebih tinggi derajat dibandingkan tradisi orang Cina yang teruskan. Jadi Rasul bilang pada bulan Sya'ban itu bulan di mana seluruh catatan amal kita diangkat, dilaporkan, itu tembus tuh Pak, nggak ada halangan tuh, naik ke langit terus ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasul cerita, "Fahibbu ayyurfa amali wa ana shaqim." Dan saya senang banget kalau ketika amalanku diangkat itu saya sedang dalam keadaan berpuasa, saum, paham nggak? Jadi senang Allah Nabi itu kalau catatan amalnya diangkat dia sedang berpuasa, paham ya? Kalau Bapak minta izin perusahaan tuh ya, izin PT, CP gitu, kan nanti disuruh ya oleh bank atau dia duit ya, apa gitu Pak. Begitu datang supaya itu lagi ramai pekerjaan tugas order banyak tuh ya, pembukaan bagus banget kata orang bank kita, bagus tuh pembukaan, catatannya bagus ya, neracanya bagus, ACC ya. Tapi kalau orang bank datang, orang apa kabupaten datang, catatannya jelek, kok jelek nggak disetujui, batal ya. Catatan amal kita juga sama, bagus, gitu ya. Lalu langsung beli kesimpulan kan apa 9 angkanya gitu ya, bagus ya. Boleh gitu. Aku kan jadi begitu Pak. Jadi kita nih Pak ya, manusia sebenarnya banyak meniru, mencontoh apa yang Allah terapkan hukum itu ya. Islam itu agama yang paling mulia, paling agung. Jika banyak catatan-catatan agama dipakai oleh seluruh bangsa, ini disebut sebagai Islam itu sangat universal karena seluruh produk syariatnya dipakai oleh seluruh umat manusia. Kita harus bangga sebagai orang Islam. Kembali, jadi sembilan itu diangkat dan saya suka ketika saya sedang saum, sedang berpuasa, sehingga amalan yang utama pada bulan Sya'ban itu apa? Saum, ya. Akan saya berikan amalan yang lain lagi, tapi yang utama adalah saum. Sampai Nabi mencontohkan hampir semua pada ya, kira 30 hari paling banyak. Kenapa kok bulan Sya'ban itu syahrul saum, bulan saum ya, sunnah yang paling bagus. Kata Ibnu Rajab ya. Bulan Sya'ban itu bulan yang dekat dengan bulan Ramadan. Kan nempel ya? Sya'ban, Ramadan. Ya. Kata Ibnu Rajab seperti halnya sholat wajib atau sholat sunnah, yang paling bagus, paling afdal itu sholat sunnah yang nempel dengan sholat wajib. Apa? Sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Saum juga begitu. Ya. Saum yang afdal itu, paling bagus itu saum yang nempel dengan bulan Ramadan. Kapan? Bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Paham ya? Karena bisa Ramadan Syawal ya. Kita disunahkan bulan Syawal itu saum 6 hari kan. Bahkan istimewa itu jam 3. Yang bagusnya Syawal begitu hari raya hari Senin ya atau hari Minggu, Senin saum. Boleh sebetulnya putus-putus boleh. Tapi yang cakep itu adalah langsung. Apa ya? Kenapa? Kan ujiannya paling banyak. Apa? Tamu pada datang, ya. Open house di rumah, makanan berlimpah, ya. Yang ngajak jalan-jalan banyak, begitu ya. Banyak godaan. Justru di situ ujiannya. Jadi nanti nih, pesan saya kalau di bulan Syawal nih, kan saum yang nempel ke Ramadan tadi ya. Lakukan hari kedua. Memang berat. Tapi di situ tantangannya.
kan apa pahala itu tergantung godaan, ya. Kalau nggak ada godaannya, ya biasa-biasa aja, ya. nggak ada sentuhannya. Itu buat gosok hari kedua langsung udah tutup apa naus nggak ada gitu. Kayak biasa pejabat ya, kayak kan itu open house di rumah kan, prek gitu, prek gitu. Nggak ada open house. Saum, saum yang utama, yang abdol, ya. Kembali. Jadi bulan Sya'ban juga begitu. Kata Rajab, saum di bulan Sya'ban lebih afdol daripada saum bulan haram. Apa bulan itu? Bulan Rajab, bulan Syawal, bulan haji, bulan haram. Bulan apa Sya'ban itu lebih utama saum ya. Di samping ganjarannya juga dia mengkondisikan, mempersiapkan diri untuk menjelang saum Ramadan. Anak kita, cucu kita, ya. Dia kalau langsung saum hari Ramadan itu hari pertama itu muta-muta, yang mabok. Kita aja nih yang biasa nih, yang udah dewasa ya. Maunya tidur lemas ya, itu kan hari pertama dia. Umum itu, ya. Ludah mana-mana tuh awal. Kita lagi saum, ya itu. Kalau udah teruskan itu, lemas bawaannya kan. Sampai istri itu ngomong, Pak, itu betulin pasang gas tuh. Kalau lagi saum, males banget. Lepas tuh Pak. Nah, Sya'ban ini membantu mengkondisikan sebelum Ramadan itu puasa Sya'ban. Biar nggak kaget. Ya. Tapi bagi orang biasa saum apa Senin Kemis, dia nggak masalah, dia biasa aja. Tapi yang jarang nih, kan kita lebih banyak jarang nih kan, lebih banyak jarang yang puasanya dibandingkan yang puasa. Maaf. Tapi begitu, semua seluruh dunia begitu umat Islam ya. Karena hadisnya ada. Jadi kondisikan tuh bulan Sya'ban untuk saum, ya. Melatih diri, khususnya bagi anak cucu kita. Yuk kita saum bareng-bareng. Nah kalau mamanya gak masak kan gak makan ya. Mama gak masak nih. Dia bilang, nih akhirnya ngasih rumah, malam ini jangan masak, ya. Kenapa kita saum? Anak-anak di sekolah itu kan, gimana cara makan? Itu saum, gitu. Jadi karena gak masak, terpaksa ikut kan ya. Ini tarbiyah pendidikan. Kalau orang tua nggak masak, anak-anak ikut kan. Kata Rasulullah tentang saum apa? Naumus shaim ibadah, wasubtuhu tasbihun, wa amaluhu mudha'afun, kemudian wa du'ahu maqbulun, wa dzambuhu maghfur. Kalau kita saum Sya'ban, tidurnya kata Nabi, tidurnya orang yang berpuasa Sya'ban itu ibadah. Ibadah, tidur ibadah tuh. Ditimbang ya? Malas, saya pengen ibadah. Gimana cara tidur? Nah ibadah. Goes kan? Nggak mau. Saya pengen ibadah, tapi ibadah tidur. Nggak mau goes Pak. Goes mana sih? Ajak teman-teman goes ya. Kalau badannya gede, gemuk. Kakinya besar. Ini biri-biri. Begitu saya diketik, Pak, Bapak itu ya kena kaki gajah ya? Iya, Bapak tahu itu belalainya keluar. Belalainya keluar. Kalau gue hati-hati tuh, jangan pakai celana, pakai resleting. Pak Dede ketawa. Jadi tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Kan untung ya kalau bapak puasa nih. Yang kedua, sumtuhu tasbih, diamnya orang puasa. Bapak diam, ya. Nggak banyak ngomong lah. Ya, tanya puasa itu mana? Diam aja. Itu tasbih Pak. Ya, diamnya orang berpuasa tuh itu tasbih. Bapak baca tasbih pegang tasbih kan? Subhanallah 33 kali per 100 ya. Bapak diam tuh kalau berpuasa itu sama. Baca tasbih, diam aja nggak usah ngomong. Termasuk istri kita ngajak ngomong nggak mau. Diajakin pray gitu. No comment, ya gitu ya. Apalagi omongannya itu omongan jelek. Kan saum ini Pak, ada 3 tingkatannya saum. Satu saum yang biasa, apa? Menjaga
makanan dan minuman serta syahwat, ya itu biasa, anak kecil bisa Pak. Ya. Yang kedua, menjaga anggota tubuh, ya anggota tubuh ini tangan, kaki, mata, mulut, telinga, hidung dijaga. Berpuasa maksudnya. Itu ketemu kali saum khas, puasa yang khusus. Kalau puasa umum kan semua orang bisa, anak kecil bisa. Ya, anak kita juga kan sekedar menahan makan, minum aja itu bisa. Tapi menahan anggota tubuh, Pak, itu setingkat lebih tinggi. Ya. Jaga ketika puasa itu jangan sampai tangan, kaki, mulut, mata, telinga itu mengerjakan perbuatan yang tercela. Yang ketiga, ya, saumul khas, ya, khusus bil khas, ya, khusus lagi. Ya, tingkat yang ketiga. Puasa menjaga hati. Ya, puasa menjaga pikiran, Pak. Dan apa dari hasad, iri, dengki itu, benci, kesal, marah, dan hati ini. Pokoknya amal jaga hati lah. Niat jelek itu termasuk dalamnya marah. Itu suruh puasa. Ya, kalau Sya'ban dilatih agar itu Ramadan terbiasa menjaga kolbu, jagalah hati. Bagus Pak. Nah, jadi kembali lagi, saum itu manfaatnya banyak. Dia menjaga jadi ibadah. Kemudian berikutnya Rasul bilang, wa amaluhu mudha'af. Semua perbuatan baik, ya apakah ibadah atau bukan, pokoknya baik-baiklah, itu mendapatkan ganjaran berlipat ganda. Nah, senyum yang kira remeh, senyum itu ibadah Pak. Rasul bilang, man tabassama fi wajhi akhaka sedekah. Siapa yang tersenyum, berwajah senyum itu pada saudaramu, itu jadi sedekah, itu jadi ibadah, dan itu diganjar berlipat ganda. Paham ya? Wadakwatu mustajabun atau makbulun. Doanya orang berpuasa Sya'ban dikabulkan. Dikabulkan doanya. Sebab Bapak kita bulan Sya'ban kita, ya Allah, berikanlah karunia kepada saya agar saya bisa punya rumah bertingkat. Dia musibah berlipat, mobil yang berkilat, istri 4, minta. Itu doa. Ya Allah, kasih saya istri yang kecantikannya serangit, makannya sedikit, belanjanya irit, bisa nyari duit, pinggangnya sempit, dicolek suka menjerit, hobinya beringit. Minta, boleh minta. Ya, saum hikmahnya banyak, ya, berlipat. Kalau doanya makbul Pak, ya, bahkan pada malam nisfu Sya'ban, ya, malam nisfu pertengahan ini, dia ada beda sendiri pembahasan nisfu Sya'ban tersendiri, tapi nggak apa-apa saya singgung-singgung saja. Kata Siti Aisyah, suatu kali Rasul tuh, ya, lagi sholat Pak. Habis sholat selesai, buka baju. Buka baju kan malam Senin, gitu ya. Program sunat, Nabi kan buka gamis, buka celana, semua pokoknya no bra, no pakaian, dia lepas itu. Ya, udah siap-siap. Si Taisyah juga sudah siap-siap, tahu dia, ya, mempersiapkan diri, gitu ya. Begitu mau naik tuh, komat ya, gitu komat selesai, nggak jadi Pak. Dia pakai baju lagi, pakai celana lagi, pakai sendal lagi, dia keluar. Ya, keluar. Si Aisyah menduga jangan ke istri yang lain nih, curiga. Ya. Makanya bapak juga suka pulang malam-malam, takut istri curiga. Si Aisyah curiga Pak. Ya. Nanti istri kita curiga kita keluar malam-malam ya. Si Aisyah curiga pada jangan ke rumah madu ke rumah istri yang lainnya, diikutin Pak. Kalau pernah karena di umroh tuh dari rumahnya itu kubur Nabi itu sekarang kan makam Nabi itu nanti di Raudhah tuh ada pintu ke kiri tuh, babu salam tuh, lihat ke kiri, keluar ke kiri, dia makam Nabi, makam para umat Islam, Baki namanya. Rasul ke Baki, ya makam Baki. Di itu si Aisyah, terus gelap-gelap itu,
Rasul nengok dia lari itu di balik pohon korma. Lalu di makam kuburan Baqi itu Rasul berdua angkat tangan Pak, sampai ketiaknya kelihatan angkat tinggi kayak orang di Arafah. Kan kita untuk Arafah itu sebenarnya angkat tangan tinggi kan, ya, teriak-teriak minta, boleh minta apa? Berdoa. Ya. Selesai begitu Rasul selesai, Gatuh pulang, Aisyah buru-buru lari, bersembunyi gitu ya, kerebak gitu. Rasul melihat semacam bayang hitam. Begitu sampai rumah, Rasul ya beres-beres tuh, si Aisyah udah selimut tuh, ya seakan-akan tidak ikutin Rasul. Tapi Nabi kedengar suaranya ngos-ngosan, gitu ya. Ya. Bertanya, ya Aisyah, apa yang terjadi sebenarnya? Enggak, ada biasanya. Kamu kasih tahu. Kalau enggak Allah kasih tahu nih. Nabi itu gitu Pak. Hebatnya jadi Nabi ini yang beliau itu sifat Allah Pak. Ya, nanti ada sifat al-khabir itu Allah Maha teliti mengatakan itu. Ceritakan kata istri Aisyah, tadi saya curiga ya Rasulullah, takut engkau ke istri yang lain, maka saya ikuti. Oh tadi bayang hitam, ternyata kamu ya, iya bayang hitam. Lalu kenapa ya Rasulullah pergi ke Baqi? Rasul bilang, karena ini malam nisfu Sya'ban dan Allah turun ke langit yang rendah dan mencari siapa yang bertobat, siapa yang pengampunan, siapa yang meminta sesuatu pasti dikabulkan. Bahkan itu Allah turun ya ke langit rendah dan mengampuni semua dosa hambanya sebanyak bulu domba Abi Kilab. Abi Kilab ini peternak Pak, dombanya banyak. Bulunya berapa banyak juga? Ya banyak. Allah mengampuni pada para sahabat itu, memberikan ampunan, ya semacam pengampunan teks amnesti, bebas sebanyak bulu domba yang dimiliki Abu Kilab. Nah sebenarnya sekarang hadis ada yang mendhaifkan, ya. Kalaupun nggak ada hadis ini, nih Pak ya, nggak ada hadis Allah turun pada malam nisfu Sya'ban itu. Kan Allah itu turun setiap malam sepertiga malam terakhir. Dia tetap akan mengampuni semua hambanya yang mau ampun. Bapak ya, sekalipun nggak ada hadis ini, nih nisfu Sya'ban ini, Allah pasti turun setiap sepertiga malam terakhir dan memberikan ampunan kepada semua hambanya. Sebanyak bulu domba itu untuk mempertegas, memberikan penekanan emphasize kalau itu namanya strongly emphasize, memperkuat. Nah gitu ya, istilah ini begitu, strongly emphasize, diperkuat lagi dengan ampunannya sebanyak bulu domba. Sama dengan saum pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban kita disunahkan saum ya. Saum pertengahan nisfu Sya'ban, ya pertengahan. Kalau tanggal 15 ya. Sekalipun nggak ada hadis perintah untuk saum pertengahan nisfu Sya'ban, ya kan ada saum Ayyamul Bid, ya puasa tanggal 13, 14, 15 itu istimewa. Sampai kata Abu Hurairah, "Ausani wa khalili," kekasihku Nabi memberikan wasiat kepadaku untuk puasa 3 hari pada tanggal 13, 14, 15. Apa ya? Jadi sekalipun nggak ada hadis tentang Sya'ban kan itu, tetap yang namanya puasa sunat 13, 14 itu kita disuruh melaksanakannya. Paham ya? Termasuk tadi sholat malam, ya. Kalau Nabi kan ke Baqi, ke kuburan dia, ziarah, minta di kuburan dia. Itu ya syarat hadis kita membolehkan pergi ke kuburan berdoa di sana, bukan minta kepada kuburan, paham ya? Tapi kepada Allah. Ke kubur itu hanya syariat, jalannya itu berangkat kubur itu ibadah. Pergi ke kubur itu adalah ibadah. Pergi itu jalan itu ya berziarah itu ibadah. Dan ibadah itu bisa jadi tawasul, perantara untuk berdoa. Nah, ada bab tersebut tentang tawasul. Jadi kalau kita baca Quran kan ibadah ya. Setelah baca Quran kita berdoa. Lah baca Quran itu jadi tawasul, perantara untuk berdoa kepada Allah. Salat kepada Nabi ibadah, ya.
Selesai sholawat kita berdoa. Apa maknanya? Sholat itu jadi tawasul. Sholat itu ibadah. Selepas sholat wajib kita berdoa. Sholat itu jadi wasilah, jadi tawasul. Paham ya? Semua ibadah itu jadi perantara untuk kita berdoa. Kembali. Dan jadi Rasul bilang Allah mengampuni dosa hambanya sebanyak bulu domba yang dimiliki oleh kita. Dan itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Itu Sya'ban juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 56. Di mana dibuka? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun pada malam nisfu Sya'ban. Sehingga disunahkan kita ya pada malam nisfu Sya'ban itu banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Boleh ya. Untuk apa? Untuk memperkuat ucapan ya, memperkuat khusyuan. Dan kita kalau berdoa apapun boleh di vaksin, perbaguslah ucapan itu. Boleh dengan ragam, ya boleh. Kita disuruh Pak, suruh menyanyikan ya, bukan menyanyikan apa? Nadham, apa namanya? Taranum. Jadi baca, kita harus ada taranumnya. Taranum itu ada langgam, ya, irama nadham. Ada 7 macam, ya. Ada bayat, ada soba, ada sikada, nahwan itu ada 7, ada hijab. Kalau Bapak menguasai bagus ya. Hari ini langgamnya ini, besok ini, nggak apa-apa. Kalau enggak nggak apa-apa. Ya, asal tajwid benar, maka bagus. Nah itu juga dibaca pada bulan Sya'ban, ya. Kata hadisnya panjang. Salamah bin Suhail, dia bilang Syahrul Sya'ban, Syahrul Qura. Ya. Bulan Sya'ban itu bulan para Qura. Membaca Quran tuh, ya. Dan kita disunat juga baca Quran, ya. Amr bin Qais, dia orang Tabi'in. Setiap kali bulan Sya'ban, dia punya toko besar, Pak. Grosir, ya. Kalau bulan Sya'ban dia tutup tokonya, Pak. Tutup. Khusus baca Quran. Ya. Jadi kalau bulan Sya'ban ini istimewanya 1 saum, 2 sholawat, 3 baca Quran, ya. Yang keempat istighfar. Ya. Kenapa? Karena kan tadi Allah turun ya dan mengampuni hambanya. Caranya gimana? Istighfar. Ya. Boleh pakai istighfar boleh. Yang Bapak bisa lah. Ya. Yang pakai bahasa Sunda boleh. Bahasa Arab boleh. Atau pakai dilakukan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Itu irama memperkuat kesungguhan kita. Beda dengan Bapak ngomong kayak anak besar bercanda gitu ya, nggak sungguh-sungguh ya. Kalau Allah Maha tahu, iya Allah Maha tahu ya. Tapi kita tunjukkan kita sungguh-sungguh mintanya ya, beneran ya Allah, ampuni saya atas segala dosa-dosa yang pernah saya kerjakan. Itu Allah senang, Pak. Allah senang kalau ada hambanya yang bertobat istighfar ya. Jadi kembali lagi isi bulan Sya'ban ini dengan amal-amal soleh ya. Jangan kelewatan ini, jangan momennya kan. Kalau sekarang musim durian kan kita senang makan durian ya. Musim manggis kita senang makan manggis ya. Kalau orang jualan kan musim duku jualan duku ya. Musim rambutan jualan rambutan. Ini musim bulan Sya'ban, bulan ampunan ya. Bulan sholawat, bulan saum sunnah. Jalan. Sekalipun nggak semua, nggak sepenuhnya nggak apa-apa. Nabi Muhammad itu Pak, kenapa dia saum Sya'ban yang paling banyak? Karena dia kan mewajibkan dirinya pada saum Ayyamul Bid.
13, 14 itu dia wajib bagi dirinya som ya. Nah selama itu selain sahabat dia sibuk safar Pak, perang dakwah jadi gak keburu saum sunnah tuh Pak. Di bulan Syaban dia pray ya, fokus mengqadha seluruh saum sunnah yang dia lewatin, termasuk Siti Aisyah istrinya nih. Siti Aisyah itu kalau bayar utang puasa hanya pada bulan Syaban ya. Kenapa? Karena dia bulan-bulan ini nemenin Nabi pergi safar, pergi perang ya. Jadi bayar utang puasa itu pada bulan Sya'ban. Ketika ditanya, kenapa Aisyah bayar Sya'ban udah last minute action gini terakhir? Kan saya mendampingi Nabi terus sibuk ya, mendampingi kemana-mana Nabi. Jadi gak butuh bayar utang saum sunat tuh. Termasuk mungkin puasa sahur juga, mungkin dia gak bayar, gak saum mungkin ya. Tapi hadis itu cerita tentang dia bayar utang puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban. Boleh. Ibu-ibu nanti kalau misalnya mau bayar utang Sya'ban, bulan puasa Ramadan, boleh bulan Sya'ban. Kan head seminggu atau 2 minggu macam-macam kan. Gak keburu bulan sahur sibuk Sya'ban. Jangan sampai kelewat. Nanti kalau kelewat double ya. Ibu punya utang head ya, Ramadan tahun lalu nggak dibayar, bulan 4 double. Apa doublenya? Dia bayar utang puasanya dan tambah fidyah. Nah, gitu ya, infak, sedekah gitu. Jadi kita juga sama laki-laki. Kalau kita merasa punya utang saum, nah, wajib Ramadan atau saum nazar, kalau sudah bernazar, bersumpah, mau puasa nggak dipraktekkan, bayar utang sekarang. Gitu ya. Jangan sampai kelewat nanti tuh, ya. Lewat, aduh, double ya. Bayar puasanya dan bayar fidyah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pesan saya kembali lagi, manfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Dan saum Senin Kamis saja boleh, nggak apa-apa. Saum 13, 14 boleh. Saum Daud boleh. Atau satu hari saja. Kan pernah Nabi juga menyatakan kita saum kita boleh satu hari. Kalau kita merasa tidak mampu. Ya. Bagusnya sih Senin Kamis saja lah yang standar ya, umum ya, praktikan itu. Jadi saya di bulan Sya'ban ini jangan saum, jangan selawat, dengan baca Quran dan istighfar. Ya, mudah-mudahan menjadi tausiah bagi kita dan kita diberikan mudah memahaminya dan mengamalkannya. Ya, kalau mulai dari Allah, kalau berkenan karena kebodohan saya, maafkan kata kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.